Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Bersama aku, Habibah Salsabila. Nah, kali ini aku sedang berada di Desa Kalipucang Wetan. Di belakang aku ada batik khas Desa Kalipucang Wetan. Batik apa sih? Namanya adalah batik Rifaiyah. Batik Rifaiyah adalah batik yang diproduksi oleh komunitas Islam Rifaiyah. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin aku. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber. Silahkan bisa berkenalkan Ibu. Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Miftahuddin, biasa dipanggil Mbak Utin atau Bu Utin. Saya pengrajin batik Rifaiyah di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Nah, Ibu, kan Desa Kalipucang Wetan ini, terutama kaum Rifaiyah ini terkenal banget nih batiknya. Nah, sebenarnya sejarahnya itu gimana sih, Bu? Sejarah batik Rifaiyah ya, sejarah batik Rifaiyah itu yang perlu kita tahu, kita sampai sekarang tidak ada aktenya. Jadi kapan tahunnya itu nggak jelas. Ini adalah sebuah budaya yang sudah mengakar kuat di desa ini. Bahkan menurut cerita itu Kiai Rifai dengan batik itu lebih dulu batik masuk ke Desa Kalipucang. Jadi Kiai Rifai itu adalah seorang ulama dan pahlawan yang lahir di sekitar abad pertengahan 17. Batik ini sudah ada dulu. Itu sudah sangat lama, tapi tidak tahu kapan mulainya. Lalu terus latar belakangnya Kiai Rifaiyah itu mengajarkan membatik ini gimana, Bu? Sejarahnya mungkin begini. Batik itu sudah ada dulu di lingkup desa ini atau di kota ini, di Kabupaten Batang ini. Karena kita termasuk dekat dengan kota ya, dengan pemerintahan, dan menurut cerita itu salah satu dari permaisuri atau istrinya Raja Mataram itu dari Batang, katanya mengajarkan batik. Nah, kita kan termasuk dekat dengan daerah ini ya, pemerintahan itu, kemungkinan itu mulainya kemungkinan itu, tapi kita belum bisa memastikannya karena ini masih diteliti. Kemudian Kiai Rifai itu sampai sejauh ini saya tidak pernah melihat beliau mengajarkan batik, itu belum. Tetapi kemudian ketika beliau ada konfrontasi dengan Belanda dan beliau diasingkan ke Ambon, itu murid-muridnya kembali ke daerahnya masing-masing. Kiai Rifai itu kan membuat pesantren di Kalisalak Limpung itu ketika pesantrennya diorak-arik oleh penjajah waktu itu, kemudian beliau diasingkan, muridnya pada pulang ke kampungnya sendiri-sendiri. Salah satu yang pulang ke kampung Kalipucang itu namanya Kiai Ilham, atau kita sebut Syekh Ilham, yang makamnya di Kalisalak Batang itu. Lah beliau itu menikah dengan orang Kalipucang. Nah, orang Kalipucang kan sudah ada tradisi batik ini. Tetapi untuk menggabungkan antara syariah dengan batik kan belum. Makanya ketika Kiai Ilham itu datang, mulai itu, kelihatannya mulai itu. Tapi saya nggak bisa menyebutkan secara detail kapan waktunya atau tahunnya ya. Setelah itu kan memang ada pemotongan hewan. Ini kemudian tidak diperbolehkan menggambar dengan lengkap dan lain sebagainya. Itu. Lalu apakah kain batik Rifaiyah ini hanya dibikin oleh wanita aja, Bu? Iya betul. Jadi setelah ceritanya itu setelah Kiai Rifai diasingkan, kemudian murid-muridnya itu seperti diisolir oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, kita harus tetap survive untuk sandangnya, untuk ekonominya. Maka salah satunya adalah membuat batik ini. Batik ini dulu untuk sandang dari para murid-muridnya Kiai Rifai itu. Setelah itu kemudian ternyata setelah buat sandang sendiri sudah cukup,
maka dijual ke berbagai daerah yang pada notabene adalah murid-muridnya Kiai Rifai itu. Maka sebenarnya kita tidak pernah menyebut batik ini batik Rifaiyah, tidak pernah. Tetapi yang memberikan label atau nama batik ini batik Rifaiyah ya orang-orang di luar orang Rifaiyah, karena yang membikin, yang menjual, yang memakai pada waktu itu adalah berkutat di sekitar orang-orang Rifaiyah saja. Berarti tadinya batik Rifaiyah itu hanya tersebar untuk orang-orang Rifaiyah saja, Bu? Iya, hanya, dan itu cukup eksklusif. Kemudian kita juga karena keterbatasan kita interaksi dengan dunia luar, karena setelah adanya pengasingan Kiai Rifai itu anak muridnya seperti diisolir dengan sendirinya ya, mereka menyebarkan berita-berita bohong pada semua orang bahwa Kiai Rifai itu seorang ulama yang sesat, seorang ulama yang begini begitu, dan murid-muridnya juga tidak bebas bereksplorasi. Akhirnya kita seperti orang, yuk kita karena dalam kesendirian kita tetap survive dengan ini, batik ini, makanya batik ini tidak terkontaminasi dengan batik-batik yang lain. Batik ini ya batik masih tetap seperti itu, pembuatannya ya seperti itu. Yang berubah mungkin ini pewarnaan zaman dulu itu katanya pakai warna alam. Tetapi apa aja itu biasanya ya dulu? Kayak ini apa namanya mangga ya, ada daun mangga, kemudian enceh, apa itu enceh itu? Rambutan, kemudian mengkudu, itu katanya dibuat seperti itu. Dan menurut berita dari orang tua, kakek saya adalah pembuat ekstrak batik, obat batik pada waktu itu sebelum kemerdekaan. Simbah saya sudah meninggal itu sebelum kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan kita menggunakan pewarna yang lebih murah, bukan lebih murah sih sebenarnya, lebih mudah kita dapat, yaitu dengan naptol, bahan kimia yang kita beli di toko obat sekarang seperti itu. Lalu untuk pembuatannya itu ada syarat khusus atau misal harus puasa dulu atau harus apa gitu, apa? Sebenarnya kita tidak diajarkan untuk itu. Kita tidak diajarkan untuk ritualnya secara, katakanlah secara religiusnya, kita tidak diajarkan. Kita diajarkan itu teknik membatik. Dari kecil kita diajari bagaimana cara membatik, bukan ritualnya. Kalau ritual itu merupakan penggabungan sendiri individu-individu, karena setelah kita membatik kita juga diajari kitab-kitabnya Syekh Ahmad Rifai yang berupa syair, jadi mudah untuk dilakukan, untuk dihafalkan. Akhirnya dengan berniat untuk salah satunya takdim kepada guru, ya kita sambil membatik sambil membaca syair beliau, bukan syair ya, kitab, tapi ditulisnya dengan Arabikon dengan bentuknya syair. Makanya kalau dilakukan sangat mudah. Berarti memang nggak ada syarat khusus sih? Nggak ada. Cuma tadi harus dilakukan oleh wanita saja? Iya, kalau wanita, iya betul. Seluruh pembatik Rifai adalah wanita. Kita membatik dari A sampai Z itu dilakukan oleh para wanita. Sampai hal-hal yang menurut orang lain berat pun, kayak lorot, itu kan ada cairan panas, ada ini, itu semua dilakukan oleh kaum perempuan. Nah Bu, ngomongin soal pembatiknya, kalau jumlah pembatiknya saat ini tuh gimana Bu dibandingkan dengan masa lalu? Wah, ini sangat prihatin ini. Pembatik sekarang itu tinggal hitungan jari. Kalau zaman saya kecil itu tahun 90 itu seluruh perempuan Rifaiyah membatik. Seluruh perempuan Rifaiyah membatik, sehingga ketika di rumah-rumah itu diajarkan membatik oleh ibunya masing-masing. Kita pulang sekolah langsung diajari, kasih mori kecil, ini caranya begini. Itu ilmunya diturunkan langsung dari ibunya. Kalau sekarang kendalanya itu adalah karena sekolah sekarang itu kan pulangnya sore. Padat ya, sore. Kapan mau belajar batiknya? Kalau dulu pulang jam 12 kita udah bisa belajar membatik dan lain sebagainya. Maka semakin tahun bukannya bertambah, tapi semakin berkurang. Tahun 2016 saya memetakan para pembatik aktif dan non aktif itu masih ada sekitar 76.
Tapi sekarang itu hanya tinggal sekitar 30. Jadi beda banget padahal baru kemarin aja. Iya. Berpindah ke profesi yang lebih cepat menghasilkan uang karena memang sekarang keadaan zaman tidak seperti dulu. Anak-anak muda sekarang tidak bisa hidup apa adanya. Kalau yang zaman dulu itu tidak ada HP, tidak ada beli kota kan. Jadi Cuman kegiatannya batik tanpa menghabiskan uang, malah dapat penghasilan karena dijual dapat hasil. Kalau sekarang motif yang masih diproduksi itu berapa, Bu? Kalau inventarisasi kita itu kan ada 24 motif ya, tetapi yang sekarang dibuat itu 16. Yang Kenapa terus banyak yang nggak dibikin itu? Lah ini salah satunya yang harus kita ikut prihatin ya. Pembatik Rifaiah itu kan pembatik, bukan pembatik bisnis atau ekonomi itu ya. Jadi kita itu membatiknya seperti pelukis pada kain mori yang masih putih itu langsung pada kainnya, dan itu tidak semua orang hafal motif. Ketika orang yang hafal motif itu sudah tua dan anaknya tidak meneruskan, maka hilang bersama hilangnya beliau dari dunia ini. Maka ya hilang. Apakah bisa ditelusuri? Sebenarnya bisa, karena saya ini sudah melakukan satu hal ini agar tahu apa batik-batik yang hilang. Ternyata banyak dikoleksi oleh kolektor di Jogja, di Jakarta. Cuman memang susah kalau kolektor ya. Saya ke sana, saya lihat batik pada sebelum tahun 80-an itu banyak sekali batik Rifaiah, bukan hanya di kampung Kalipucang, karena dulu ada di Kedunguni, di Desa Paesan dan di Desa Madukaran. Mereka sudah punah dulu, tahun 90 sudah punah. Kita masih mempertahankan sehingga Kalipucang dan sebagian Watesalit itu menjadi satu-satunya pertahanan akhir untuk batik Rifaiah ini. Dan prihatinnya sekarang kita nggak punya anak muda untuk meneruskan. Jadi untuk 10 tahun ke depan itu sudah sangat kritis, hampir sakaratul maut. Itu kendalanya. Jadi semakin menurun, dan ini diikuti dengan keadaan yang seharusnya membanggakan karena batik Rifaiah sekarang cukup dikenal di mana-mana. Banyak orang yang ingin memiliki batik Rifaiah, sehingga antara produksi dengan pembeli itu sekarang nggak terkejar. Pembelinya sangat banyak, produksinya sudah sangat menurun. Sedangkan untuk dibikin print, kalau print pun itu tidak membuat para pecinta batik itu terobati, karena print itu bukan batik. Bukan batik. Mereka tidak menyebut batik. Kalau ini mereka sebut batik dan prosesnya lama. Ini yang model seperti ini aja nih 1,5 bulan. Kalau yang ini itu 3 bulan. Satu kain dibuat dengan durasi yang cukup lama, makanya tidak banyak anak muda yang tertarik karena waktunya lama, bikinnya susah, dijualnya harganya juga tidak begitu mahal. Tapi kan kalau melihat antusias pembelinya itu kan berarti banyak banget kan, Bu. Kenapa sih anak muda itu malah nggak mau, padahal kan cukup menjanjikan? Sebenarnya kita sudah lost generasi itu dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu kita sudah kehilangan generasi pembatik, dan harusnya dari rumah per rumah itu yang membangkitkan. Tetapi ini tidak bisa. Ternyata saya kembali lagi bahwa iklim budaya membatik itu sudah tidak begitu kental karena banyak profesi yang sudah mereka pilih. Sedangkan sebenarnya yang sangat tidak benar itu harganya, Mbak. Kalau harganya itu mahal, pasti ditekuni. Tapi ini harga ini tidak sesuai. Ini ada kesalahan hitung mungkin dari awalnya. Batik ini harganya murah. 1 lembar paling 2,5 juta. Itu dibikinnya 3 bulan dengan modal sendiri, dengan bahan-bahan sendiri. Nggak ada untungnya kalau mau kalkulasi ekonomi. Tetapi karena ini budaya, kita masih menekuni
beberapa orang masih tekun, dan hanya beberapa orang ya, 2 atau 3 anak muda yang bisa membatik. Tapi kalau semisal nih Bu, ada wanita mau belajar batik rifaiyah, tapi dia bukan berasal dari komunitas rifaiyah sendiri, apakah diperbolehkan Bu? Sangat diperbolehkan. Saya juga membuka diri untuk siapa saja belajar, tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang datang. Dulu saya kan ngajar di tingkatan sekolah dasar ya. Itu setiap minggu murid saya wajibkan datang ke sini untuk belajar. Dari 34 yang datang 4. Yang serius 1. Akhirnya sayanya bosan sendiri, tidak saya lanjutkan. Tapi kalau misalnya jenengan mau ikut belajar, silahkan. Kami membuka diri kok. Cuman batik itu tidak singkat waktunya. Saya bisa batik usia 9 tahun, saya menghasilkan batik bagus itu setelah usia 15. Berarti ada 6 tahun. Lama banget berarti prosesnya. Kayak S1 lebih Mbak, kalau belajar batik itu. Kalau mau expert itu tidak bisa disamakan dengan S1, itu harus S2 loh. Para pengrajin batik itu punya ilmu yang jarang dipunyai orang sebenarnya. Sebenarnya sayang banget ya Bu kalau melihat generasi yang sekarang seperti itu. Lalu gimana sih upaya pelestariannya yang misal pemerintah harus lakukan atau sebagai anak muda gitu Bu? Sebenarnya seluruh pemerhati, penyuka, dinas-dinas itu sudah berusaha penuh. Mereka memberi pelatihan, memberi bantuan alat, kemudian dari pengrajinnya sendiri juga mempunyai satu kelompok usaha bersama. Ini dimaksudkan agar kita itu bisa memberi contoh kepada anak muda bahwa ini loh batik, nanti ada harus yang dipelajari ini. Tapi kembali lagi adalah pada waktu anak muda tersebut. Kendalanya setelah saya telusuri itu waktu mereka belajar itu nggak ada Mbak. Iya. Sekolahnya sampai sore semua. Kalau minggu itu biasanya bikin kerja kelompok segala macam. Kapan mereka mau belajar? Itu yang memprihatinkan itu. Terus apa sih Bu perbedaan motif batik rifaiyah sendiri dengan yang membedakan motif batik rifaiyah ini dengan batik yang lain? Iya, tentu berbeda karena kita mempunyai motif yang tidak berubah-ubah. Jadi masih jelas ini ya sejarahnya. Kalau ini punya batik rifaiyah nih, salah satunya adalah tidak digambarkan hewan secara utuh. Kalau digambarkan pun harus distilasi atau dipotong. Itu kenapa Bu? Itu karena memang dari ajaran Kiai Rifai itu ada salah satu yang mengatakan kita tidak diperbolehkan menggambar secara penuh. Untuk hati-hati sebenarnya Mbak ya. Penjelasannya detail sih sebenarnya, tapi saya tidak jelaskan di batik, hanya itu saja. Makanya harus digambar dengan disamarkan atau nggak boleh utuh itu. Terus terakhir Bu, apa sih harapan Ibu untuk kemajuan batik rifaiyah ini? Harapannya tentu saya pengen sekali ada anak muda yang tergugah ya. 1, 2, 4, 5, 6, kalau sampai 10 sih saya sangat bersyukur. Ayolah, batik ini batik budaya kita. Batik ini usianya udah ratusan tahun. Kalau tiba-tiba hilang itu sayang sekali. Kita menghilangkan sejarah panjang untuk mempertahankan batik ini tidak mudah Mbak. Maka siapa saja yang menyukai, kami butuh support, baik dari dinas, dari masyarakat umum, kita sendiri. Ayo sama-sama tergugah hatinya untuk kembali belajar batik ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, juga ilmunya benar-benar wah banget. Semoga bisa menggugah hati teman-teman di rumah biar bisa belajar batik bareng nih. Supaya sayang banget kan kalau warisan budaya ini yang udah tertanam sejak ratusan tahun lalu tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi ayo lestarikan batik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
See you.